Pak Dian? Ya, ada yang ingin saya tanyakan. Oke. Ya, perbedaan antara Kristen biasa sama Kristen Ortodok itu apa, Umi? Dan untuk Kristen Ortodok itu sendiri kira-kira Tuhannya siapa? Apakah Yesus juga atau gimana? Oke, kalau Kristen Ortodok itu yang sangat berbeda di antara mereka itu jumlah kitab dan juga ritual keagamaan. Kalau untuk Tuhan mereka sama aja menganut doktrin Trinitas sama seperti Katolik dan juga mayoritas Protestan. Tapi penjelasan konsepsi atau penjelasan tentang Tritunggal itu terkadang tidak sama. Kadang mereka menggunakan istilah-istilah yang berbeda seperti unsur gitu. Nah, dan Ortodok pun juga banyak ya. Ortodok ini mau Ortodok Timur dan Ortodok Yunani, Ortodok Arab ya, sama Ortodok Yunani itu juga beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Salam Saya toleransi. turun, Pak ya. Saya turun ya. Boleh. Oke, Terima kasih. makasih, Pak. Sama-sama. Oke, sekarang kita teman-teman yang lainnya. Ini ada Assalamualaikum Pak Buddha Angon. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Oke. Tina. Saya sapa yang lain dulu nih, ada Ahok Presiden, perkenalkan nama agamanya. Ahok. Assalamualaikum. Saya dari Kristen. Oke. Standby, nanti baru sampaikan keinginan Anda di sini. Mau bertanyakah, mau menjelaskan? Saya sapa yang lain lagi. Halo Pak Umbe 85 AI, perkenalkan nama dan agamanya. Oke, nggak sengaja naik ya? Oke, saya turunkan ya. Ya, halo Pak Dian. Pak Dian, perkenalkan nama dan agamanya. Dian Alvarez, dibuka mic-nya, perkenalkan nama dan agama. Dan nanti kita tanya tujuannya naik ke atas. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya lengkapnya Ferdian, saya beragama Islam. Oke. Nanti saya tanya tujuannya naik ke atas. Pak Salim bin, perkenalkan nama dan agamanya, Pak. Di mute dulu Pak Dian. Pak Salim bin, perkenalkan nama dan agama. Pak Salim bin. Oke, saya turunkan. Oke, saya sapa Pak Dian dulu sebelum ke Pak Ahok. Pak Dian, tujuan naik ke atas apa? Pak Dian? Ya, ada yang ingin saya tanyakan. Oke. Ya, perbedaan antara Kristen biasa sama Kristen Ortodok itu apa, Umi? Dan untuk Kristen Ortodok itu sendiri kira-kira Tuhannya siapa? Apakah Yesus juga atau gimana? Oke, kalau Kristen Ortodok itu yang sangat berbeda di antara mereka itu jumlah kitab dan juga ritual keagamaan.
Kalau untuk Tuhan mereka sama aja menganut doktrin Trinitas sama seperti Katolik dan juga mayoritas Protestan. Tapi penjelasan konsepsi atau penjelasan tentang Tritunggal itu terkadang tidak sama. Kadang mereka menggunakan istilah-istilah yang berbeda seperti unsur gitu. Nah, dan Ortodok pun juga banyak ya. Ortodok ini mau Ortodok Timur dan Ortodok Yunani, Ortodok Arab ya, sama Ortodok Yunani itu juga beda. Jadi nggak sama. Bahkan antara Ortodok satu dengan Ortodok lain juga beda. Dulu orang-orangnya yang membawa mereka Ortodok itu seperti Adirion, itu Ortodok Yunani. Biasanya kalau nggak satu ini dengan Metatron. Nanti Ortodok yang lain tuh beda lagi itu. Ya, jadi Ortodok yang mana dulu nih? Mikana masuk Ortodok. Mikana itu berbohong di awal mengaku Ortodok. Dan Ortodok tidak menganut paham Sabellius. Ortodok rata-rata menganut paham Trinitas. Nah, jadi perbedaannya tuh jumlah kitabnya juga ada perbedaan gitu. Seperti itu ya Pak Dian ya. Oke Pak Dian, di searching coba Pak dilihat ya, Bapak akan mengetahui itu ya. Kita lanjut ke Pak Ahok nih. Oke Pak Ahok, nama kita sudah tahu ini saudara kita beragama Kristen. Boleh kita tahu Pak tujuannya naik ke sini apa? Di sini tempat dialektika lintas iman dengan tema Yesus is Muslim. Silakan. Siap Pak. Saya ingin bertanya sih, Umi. Boleh Pak, silakan. Bagaimana memaknai dengan baik tentang poligami? Oke, cara memaknai dengan baik poligami, baca ayatnya secara tuntas, secara konteks. Kalau Bapak baca dalam ayat itu dari mulai Quran surah An-Nisa ayat 1 ayat ke-3 sampai 3, kemudian sampai ayat kalau nggak salah ayat ke-20 sampai 20, itu konteksnya itu sebenarnya bukan bicara poligami, tapi bicara tentang memperlakukan anak yatim. Dan asbabun nuzul ayat itu pun bicara tentang bagaimana memperlakukan anak yatim pada saat anak yatim dijadikan sebagai objek bagi orang-orang yang ingin mendapatkan harta mereka. Ya, kalau Bapak baca mulai dari ayat ketiga ya, dan ayat keempat, 5, 6 sampai ke-20, itu konteks ayatnya dalam Quran surah An-Nisa itu yang dijadikan landasan pertanyaan Bapak sebagai poligami, itu bukan bicara tentang poligami. Memang di ayat Quran surah An-Nisa itu nanti akan bicara tentang pernikahan secara khusus, konteksnya ada. Tapi untuk konteks ayat itu bukan bicara tentang pernikahan sebenarnya, tapi sebenarnya bicara tentang memperlakukan anak yatim. Makanya dalam Quran surah An-Nisa itu kalau kita lihat ya, kita bacakan saja ya. Diawali dengan apa ayat itu? Ya. Quran surah An-Nisa ayat ketiga ya. Dan ingat ya pernyataan Allah itu apa? Kalau kita lihat dari ayat kedua dulu nih ya, kita lihat dari ayat kedua. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang telah balik itu harta mereka, dan janganlah kamu tukar gantikan yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka dengan menghimpunkannya dengan harta kamu, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah dosa besar. Ini bicara tentang memperlakukan anak yatim. Maka dilanjut di ayat ketiga. Pertama, secara hak harus diberikan apa? Kedua, baru kalau mau menikahi anak yatim itu syaratnya seperti apa? Nih. Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim apabila kamu berkawin dengan mereka. Jadi konteksnya bukan bicara pernikahan ayat ini. Makanya saya bingung kalau ada orang yang mengatakan ini konteks pernikahan. Loh, konteks ayat ini bukan bicara pernikahan, tapi bicara tentang memperlakukan anak yatim dalam hal pernikahan. Nah, dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim apabila kamu berkawin dengan mereka, maka kawinlah dengan kalau kita pakai bahasa ini, bahasa Melayu ya, bahasa Indonesia, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Jadi bagaimana cara memahami poligami di sini? Poligami ini sudah alasannya. Nggak ada ceritanya poligami itu menjadi privilege begitu saja untuk umat Islam. Harus ada alasannya, dan alasannya pun harus tepat, dan harus ada syaratnya. Dan lagi pula kita bicara tentang hubungan pernikahan ya. Hubungan pernikahan ini, jangankan poligami, ketika menikah itu saja istri itu belum tentu bisa adil.
banyak laki-laki yang menikah. Saya sebagai perempuan dan pernah menikah, tentu saya bisa mendeskripsikan rumah tangga dari pengalaman pribadi sendiri dan dari apa yang saya amati. Kebanyakan sekarang ini pria-pria yang menjadi tulang punggung itu terkadang sudah beralih fungsi. Kebanyakan itu adalah perempuan sekarang sudah dipaksa menjadi tulang punggung. Ini sebuah ketidakadilan. Dalam Islam tidak ada cerita kewajiban perempuan itu cari nafkah. Jadi bukan cuma 3 istri orang tidak adil. Banyak orang bilang, Pak, pasti nggak adil. Loh, 1 istri aja kalian nggak mungkin bisa adil. Buktinya banyak kok perempuan-perempuan yang dipaksa menjadi tulang punggung. Apakah itu keadilan? Tidak, secara porsi tidak adil. Nah, jadi kalau kita memahami konteks poligami, itu sebenarnya bukan perintah, tetapi solusi dari permasalahan yang ada. Apa permasalahan yang terjadi? Pada masa Rasulullah itu hadir sebagai seorang Rasul, di zamannya Rasulullah itu, sistem agama tidak ada yang membatasi jumlah istri, termasuk Yahudi, termasuk Kristen. Tidak ada yang membatasi, hanya mendoktrinkan dibatasi dengan mengambil ayat yang tidak nyambung dengan doktrin itu. Biasanya yang diambil adalah manusia disatukan tidak dipisahkan, nggak ada kaitan dengan poligami, itu kaitannya dengan perceraian. Poligami itu bukan perceraian, disalahpahami. Kemudian kesalahpahaman itu ditawarkan kepada kami, ya karena kami adalah orang kritis, tentu kami bisa menguliti itu. Jadi tidak ada sama sekali agama kecuali paganisme, ya. Paganisme itu menganut monoteis, tetapi masalahnya mereka itu terkadang sistem sosialnya itu justru membenarkan untuk mensetubuhi orang yang dianggap budak atau orang yang dianggap tercela atau yang dianggap tahanan. Jadi ya, apalagi dalam agama Yahudi, ya, di agama Yahudi itu bahkan Tuhan sendiri memfasilitasi poligami. Dalilnya secara eksplisit itu ada 2 Samuel 12, 7 dan 8. Jadi bingung saya kalau ada orang Kristen yang mengatakan di kitab saya itu dilarang poligami. Maka kalau memang ada dalilnya dilarang poligami di dalam kekristenan, saya minta dalil secara eksplisit atau non eksplisit atau implisit boleh. Jadi artinya bagaimana cara memahami poligami? Yang pertama, poin yang harus dipegang adalah poligami itu bukan perintah tapi solusi. Kedua, poligami itu karena ada permasalahan pada waktu itu dan ini universal masalahnya, bisa ketidakadilan. Dan yang ketiga, poligami adalah sebuah solusi, dan solusi itu Rasulullah kembalikan ke kita, perkara duniamu kamu yang lebih tahu. Bagi saya punya suami, saya yang tahu suami saya ini mampu atau tidak poligami, parameternya saya. Ketika seorang suami menikahi saya, hidup saya aja luntang lantung, makan saya aja kadang makan kadang enggak, tiba-tiba dia mau minta poligami, saya kasih dia setrikaan, ya saya setrika mulutnya itu. Tapi kalau saya kehidupannya sudah berlebih dari apa yang seharusnya menjadi milik saya, anak sudah dewasa, rumah pun sudah diberikan, tempat tinggal yang layak, badan saya cuma 1, nggak perlu rumah harus 5. Terkadang kan orang lebih. Saya pun sudah mulai fase menopause, sementara suami saya menjadi orang yang semakin lama semakin berkarisma, semakin kuat, semakin sehat. Ya saya zolim kalau justru menghalang-halangi suami saya poligami. Menurut pendapat saya, justru kalau saat ini saya malah kalau punya suami yang performanya di atas rata-rata, saya nggak sanggup sendiri gitu, karena itu akan merugikan saya. Ya kita normal aja ya Pak ya, kita bicara aspek apa? Finansial. Perempuan jangan dikasih finansial berlebih Pak. Biasanya perempuan kalau sudah punya finansial berlebih, mereka akan menjadi superior dan menganggap yang lain inferior. Coba lihat aja kalau nggak percaya. Contohnya apa? Coba kalian lihat yang baru-baru ini viral ya. Menteri kita seorang wanita mengatakan untuk membuat betapa tidak berharganya laki-laki di mata perempuan kalau perempuan itu sudah memiliki finansial yang berlebih ya. Coba kalian bayangkan, nanti gerbongnya yang laki-lakinya di depan, yang perempuan di tengah, seolah mereka menganggap bahwa laki-laki itu nggak bisa mati gitu. Lalu ketika ada mulai sosial eksperimen ya yang mengatakan bahwa bagaimana, siapa yang lebih dulu mati, kamu atau suamimu? Banyak perempuan yang bilang mati aja laki aku dulu, aku nggak mau. Ini menunjukkan secara psikologi perempuan itu tidak terlalu mementingkan suami, dan perselingkuhan pun banyak dilakukan oleh perempuan kalau kita lihat aspek perceraian. Kenapa? Artinya ternyata betul kata Allah Subhanahu wa taala,
Perempuan ini memang harus dikekang. Jadi kalau perempuan itu diberikan finansial berlebih, maaf Pak, saya banyak sekali kita kasus-kasus perselingkuhan perempuan-perempuan itu justru ketika suaminya sudah mulai memanjakannya Pak. Jadi ternyata Islam itu mengatur maksimal minimal hidup. Perempuan itu berikan secukupnya saja supaya mereka tidak punya akses untuk bermaksiat, karena mereka sangat rentan untuk digoda. Makanya ketika perempuan itu diberikan suaminya sesuatu yang menjadi kecukupan kebutuhannya, jangan dikurangi ya. Maka ketika suaminya adalah orang yang ternyata semakin dewasa, semakin mampu memberikan finansial, apa salahnya dibagi kepada perempuan lain kalau memang dia sanggup. Begitu juga aspek seksual. Kita bicara rumah tangga ya. Rumah tangga itu ada tiga pondasi pokok yang menjadi pondasi. Pertama finansial, kedua aspek seksual, yang ketiga aspek komunikasi. Nah, kalau kita bicara tentang aspek seksual, saya ngeri Pak, sebagai perempuan usia 39 tahun menikah dengan laki-laki yang mohon maaf ya, aktivitas seksualnya di luar batas. Bonyok Pak saya Pak. Ya kalau dapat laki-laki letoy, ya nggak apa-apa, saya aman saya, ya kan, nggak digagas setiap hari. Seneng saya, bisa saya jalan-jalan. Coba dapat laki-laki yang vitalitasnya setiap hari Pak, waduh bonyok Pak. Saya belum lagi mau berdakwah lagi, ngeri. Nah makanya sebagai perempuan normal justru harusnya kalau saya pribadi punya suami yang di atas rata-rata, saya akan pro kepada poligami gitu. Tapi mohon maaf, kenapa banyak perempuan yang tidak ridho di poligami? Ya dia menilai suaminya Pak. Kadang dia mengukur suami orang lain dengan suaminya sendiri. Ya suaminya udah miskin, jelek, impoten lagi minta poligami Pak, itu disetrika Pak mulutnya Pak. Saya bantuin setrikain Pak. Jadi begitu ya Pak ya. Artinya kalau kamu mau ngangkat gas 3 kilo, pastikan kamu mampu. Kalau kamu orang normal bisa angkat gas 3 kilo, ternyata kamu mampu angkat gas 20 kilo, ya nggak masalah kan, kamu dapat privilege dari kekuatan kamu kan begitu. Nah ini Islam itu sangat rasional Pak, dan itu meminimalisir perbuatan-perbuatan di luar batas seperti perselingkuhan sebenarnya. Kalau kemampuannya hanya pemahaman tentang agama gitu, dalam Islam itu Pak, yang menjadi pokok itu bukan cuman mendidik istri dan agama saja Pak, tapi juga aspek, kan saya sudah bilang itu punya dalil semua loh Pak. Contoh di dalam Islam itu sebaik-baiknya bagaimana seorang laki mukmin yang terbaik itu adalah yang paling baik kepada istrinya. Bapak tanya aja kepada perempuan, apa mereka cuman butuh dinasihatin secara agama? Nggak ada Pak. Bahkan kan saya sudah bilang sama Bapak, kami perempuan ini Pak, kalau sudah punya harta Pak, bahkan kami nggak butuh kalian laki-laki. Wah kok gitu Uni? Buktikan aja kalau nggak percaya. Banyak perempuan yang tahan menjanda kalau finansialnya cukup. Kenapa mereka butuh suami? Terkadang karena finansialnya nggak cukup, mereka bersandar kepada laki-laki. Bukan karena maaf Pak, bukan karena mohon maaf ya alat vital, bukan. Saya tuh udah banyak komunikasi dengan ibu-ibu usia 30 ke atas. Bahkan mereka tuh yang muslim ya, bukan yang Kristen ya. Banyak di antara mereka tuh yang sudah tidak lagi menjadikan seksual itu sebagai prioritas, beda dengan pria Pak. Tanya aja perempuan-perempuan yang nonton kita sekarang ini. Mereka usia-usia 30-40 itu kalau bisa mereka tuh kalau bisa mereka tuh nggak ditiduri Pak. Kalau bisa Pak. Kalau bisa mereka tuh nggak usah dipegang lah badannya, kalau bisa dibiarin mereka tidur sendiri malahan. Itu fakta, coba aja kalau nggak percaya. Makanya banyak terjadi pembunuhan itu karena ada istri tidak mau melayani, banyak terjadi perselingkuhan juga gara-gara itu. Jadi kalau bicara perempuan, yang paling berhak menceritakan tentang perempuan itu ya perempuan, bukan laki-laki. Nah, dan kalau kita bicara tentang aspek perempuan, saya sendiri merasakan bahwa ketenangan yang dibutuhkan di usia 39 menjelang ke 60 itu bukan lagi seksual, tetapi terkadang komunikasi dengan pasangan. Apa maksudnya itu? Terkadang kita butuh itu cuman dipanggil sayang aja, kita udah klimak kayaknya itu. Sorry ya, maaf aku nggak menggunakan ini untuk hal yang vulgar ya. Maksudnya kayak oke, dipanggil sayang aja kita tuh udah terbang ke surga rasanya gitu loh. Nggak perlu harus
ya maaf ya, berhubungan seksual gitu. Artinya perempuan itu sederhana, semakin mereka sudah ini keinginannya pun bukan lagi hal-hal seperti itu, tetapi ya mereka pengen bersama anaknya, pengen lihat anaknya tumbuh kembang, ya pengen nanam-nanam sayur, ya pengen ya gitulah. Bahkan mereka banyak yang memilih sendiri gitu, karena kalau sendiri mereka tuh tidak terkekang dengan tanggung jawab sebagai seorang istri. Ya itu, maksud bilang hati-hati buat kalian laki-laki ketika kalian memanjakan istri-istri kalian dengan finansial yang berlebihan, bisa jadi ya dia menjadi melampaui batas. Dia mencari nanti kesenangan yang lain kalau komunikasi nggak dijaga. Ya, kalau kalian sibuk dengan dunia kerja, kalian cari uang terus kasih ke istri kalian cantik, dia cantik bukan buat kalian lagi, tapi buat orang yang bisa ngobrol dengan dia. Nauzubillahi min zalik, astagfirullahalazim ya. Seperti itu. Hati-hati, makanya jangan cuma kasih finansial aja kepada perempuan. Perhatikan komunikasi dengan istri-istri kalian. Komunikasilah, bicara, ngobrol. Nah jadi itu ya, saya belajar psikologi, saya juga bukan cuma sekedar belajar membaca literatur, saya juga mewawancarai dan mengidentifikasi dengan ngobrol dengan banyak wanita. Kenapa mereka bercerai? Kenapa mereka menikah? Alasan apa mereka menikah? Kemudian kenapa mereka bercerai? Kemudian apa yang menjadi asbab perceraian itu? Dan boleh kita lihat secara data di Jawa Tengah itu, dosen saya pernah memberitahu ke saya, walaupun dia tidak lihatkan jurnalnya ke saya, itu menjadi perdebatan saya dengan beliau. Ternyata di Jawa Tengah itu perceraian wanita dengan pria itu karena perempuannya itu meninggalkan pria. Ya karena komunikasi jarang, komunikasi terganggu, juga finansial dan juga masalah seksual, itu biasa itu terjadi. Nah jadi poligami itu tanpa disadari sebenarnya menjadi solusi buat rumah tangga. Ketika perempuan sudah mulai, tahu nggak nih, saya kasih satu lagi rahasia nih bagi laki-laki ya. Kalian tahu nggak, perempuan itu jangan sampai di-trigger. Ada sebuah kisah, saya tidak perlu sebutkan namanya. Suaminya inferior, istrinya adalah orang yang superior. Artinya secara finansial istrinya mampu membiayai keluarga, suaminya tidak, karena pekerjaannya di bawah istri. Dan kalian tahu nggak, si istri itu sangat merendahkan suaminya ya. Ini bukan cerita tentang saya ya, tapi cerita tentang orang lain yang mungkin ada di antara kalian yang mengalami ini. Lalu si suami itu sangat di bawah si istrinya, dan kalian tahu si istri sangat tidak menganggap si suami, bahkan berkata kasar. Tiba-tiba ketika si istri tahu ada perempuan yang mau nikah sama si suaminya, tertrigger si istri ini. Wah, ada ternyata yang mau nikah sama suami aku. Langsung mereka berubah cantik untuk istrinya, seolah-olah ingin untuk suaminya, ingin merebut kembali suaminya. Ternyata ini yang membuat si istri itu jadi berkompetisi dengan wanita lain. Akhirnya dia memperbaiki dirinya. Ternyata baik. Ada implikasi baiknya kalau suami kita disukai perempuan lain. Kalau biasanya kalau kita tahu suami kita nggak ada yang mau, aku pakai daster depan laki, udah bau sana sini, rambut digulung-gulung, cantik nanti pas keluar majelis taklim untuk orang lain. Ketika sudah sadar suamimu ada yang mau, masih banyak perempuan. Ya banyak perempuan yang mau sama suamimu, langsung kau berubah menjadi lebih baik lagi untuk suamimu. Artinya apa? Ternyata terkadang ya men-trigger seseorang itu harus dengan sesuatu yang ekstrim. Nah inilah buktinya Islam itu karena gimana? Kenapa Allah kasih begitu? Allah tahu psikologi perempuan dan laki-laki. Rumah tangga yang hambar itu bisa kembali bergejolak ketika melihat suaminya ada yang suka. Nah jadi ketika si istri berkompetisi dengan perempuan lain, dia akan semakin baik untuk suaminya dan rumah tangga itu akan hidup kembali. Tapi ini tidak disadari oleh orang-orang. Makanya saya juga punya cerita dulu waktu saya masih bekerja sekitar tahun 2010 2011. Saya punya supervisor itu, dia istri kedua tapi secara sembunyi-sembunyi. Nah ternyata si perempuan ini tuh cuman bilang, saya tuh nggak minta seluruh aliran dana dari suami saya cuma minta percikannya aja, karena waktu ini saya cuma butuh untuk hidup aja. Tapi saya dihajar sama istri pertama, dijambak, dipermalukan. Gara-gara gitu saya langsung punya semangat untuk merebut suaminya dengan totalitas. Hati-hati loh, orang itu bisa berubah karena perlakuan kita loh. Tadinya dia berniat baik sama istri pertama nih, saya karena istri kedua nih saya nggak mau ngambil istri kamu nih, saya mau baik aja sama kamu nih. Ya saya biarkan kamu yang punya rumah semua aset karena kamu sudah hidup bersama beberapa tahun, saya nggak ikut-ikut tuh. Saya cuman yang baru aja nih, yang baru. Ya kalau kamu dapat sebulan 15 juta, saya cuman 3 juta nggak apa-apa. Bagi saya udah cukup lah karena saya pun sendiri. Tapi tadinya yang niatnya baik itu
dihajar sama istri pertama dong, dipermalukan depan publik. Tahu nggak yang terjadi apa? Mulai detik ini akan kupastikan kau ditinggal sama suami kita, katanya. Direbut suaminya. Jadi hati-hati gitu loh. Dan perempuan yang ternyata bercerai dengan suaminya di usia tua jadi apa kemudian? Sudah menopause, anak dengan keluarga masing-masing. Kalian mati dalam kesendirian. Sementara kalau suami kalian menikah dengan wanita lain, kalian masih punya sandaran. Ada hak yang harus dipenuhi, kecuali si suaminya yang zalim. Dan kalau kalian bilang, kan keributan itu banyak lebih efeknya karena poligami. Hantu belau, siapa yang bilang? Perceraian itu bukan karena poligami paling banyak. Justru yang bercerai itu yang paling banyak monogami. Jangan bohong. Kita bisa lihat statistiknya kok. Coba tunjukin kepada saya kasus bahwa paling banyak itu perceraian karena poligami. Enggak bro. Justru karena monogami itu paling banyak perceraian. Coba lihat. Jadi jangan berpikir, ya poligami kan bisa menjadi asbab perceraian. Terus kalian bilang menikah monogami itu nggak cerai gitu. Di Kristen kan nggak boleh. Justru aneh, di Kristen saja yang sudah monogami dilarang bercerai, justru paling banyak perceraian di situ. Coba lihat di luar negeri sana, di Amerika, gimana perceraian itu menjadi hal yang biasa. Di Indonesia aja juga. Bahkan yang lebih parah itu bertentangan dengan rasional ya. Seorang perempuan itu, Shirley Chebing gitu, menikah dengan pendeta. Di depan publik kita lihat bersama CCTV-nya, dia dihantam pakai besi, ditusuk, ditampar di depan anaknya. Lalu di Kristen diajarkan jangan bercerai, nunggu mati dulu. Nah inilah tidak rasionalnya gitu loh. Tidak boleh bercerai itu tidak rasional. Dan juga ada rumah tangga yang istrinya sudah lumpuh karena dia tidak mau poligami, bercerai. Yang rugi siapa? Ya perempuannya lah gitu. Jadi itu ya, poligami ini kalau kita bahas itu sangat luas. Dan saya termasuk orang yang senang membahas topik poligami. Dan saya tidak pernah mempromosikan poligami ya, karena saya tidak mau mempromosikan emas kepada orang miskin. Maaf ya, gini ya. Kenapa saya tidak mempromosikan poligami? Saya tidak mau mempromosikan berlian dan emas kepada orang miskin, karena itu menyakiti mereka. Ini saya tahu nih orang miskin nih nggak mampu beli emas nih, lalu saya bawa emas nih, kalian belilah emas, emas ini bagus investasi, emas ini gini. Sementara kalian nggak punya uang, kalian tersakiti. Makanya saya tidak mempromosikan poligami, tapi saya tidak anti poligami. Bahkan saya sendiri, mohon maaf, kalau calon suami saya orang yang adalah orang yang seperti yang sekarang dalam pandangan saya ini ya, beliau seorang pebisnis, secara fisik beliau menjaga fisik misalkannya, atau ini ya maaf saya nggak poligami, saya nggak sanggup sendiri. Kebayang saya itu nanti betapa lelahnya jadi istri beliau, mendampingi beliau mengurus perusahaan lagi, mendampingi beliau lagi di kamar lagi, mendampingi beliau lagi dari ceritanya tentang relasinya. Pusing saya, berbagi aja tugas ya, karena saya juga mau berdakwah gitu. Kenapa? Value-nya berbeda gitu loh. Nah kalau suami lu gak ada value, jangan suruh poligami. Itu sama kayak laki lu cuma nggak sanggup ngangkat gas 3 kilo, lu suruh bawa gas 50 kilo, bengek dia nanti. Nah kalau saya lihat suami saya mampu mengangkat gas 20 kilo, ya bagi-bagiin lah 3 kilo gasnya ke 3 rumah, biar banyak yang bisa masak di rumahnya masing-masing, kan gitu. Kenapa tidak? Toh saya juga nggak harus. Saya tahu dunia ini didatangkan untuk diambil kembali. Suami itu bukan milik. Dan kalian perlu harus tahu nih, dalam Islam itu suami itu milik ibunya, istri lah milik suami. Kita ini yang milik gitu. Karena kita pun diperumpamakan sebagai perhiasan gitu. Jadi gitu ya sudut pandang kita terkait poligami yang selama ini mungkin jarang dibahas oleh orang-orang. Ya, gitu Pak Ahok. Silakan Pak, pertanyaan selanjutnya. Pak Ahok. Ya kayaknya cukup bisa gantian dengan teman yang lain. Oke. Pak Ahok mau di sini boleh, mau turun juga boleh, tidak masalah. Mau bertanya lagi nanti tinggal interupsi aja. Siap-siap. Menyimak di bawah juga bisa. Boleh Pak. Terima kasih banyak sudah berkunjung. Salam toleransi, sehat selalu. Mohon maaf kalau ada diksi-diksi saya yang mungkin menyakiti, mengganggu keimanannya. Saya minta maaf, tidak bermaksud seperti itu. Tapi saya ingin mengajak orang lain berpikir merendah jujur terhadap dirinya sendiri. Begitu. Di bawah ada Steffi mengatakan ajaran Raja Sek. Saya nggak tahu maksudnya apa, tendensi kemana, mungkin Utina bisa mengeksplor.
Kalau kita bicara raja seks ya, ini merujuk kepada orang yang merajai hubungan seksual. Artinya mungkin pekerjaannya berhubungan seksual saja. Justru mohon maaf itu ada di dalam kitabnya teman-teman kita Kristen. Nenek moyang Yesus itu bisa dikatakan raja seks karena memang kehidupannya melulu hubungan seksual saja. Contoh, Daud itu nenek moyang Yesus, bahkan sudah dikasih Tuhan istri-istri Saul tetap mengambil istri orang. Kemudian Salomo itu juga memiliki 700 gundik, 300 istri, maka dia seharusnya disebut sebagai raja seks. Dan mohon maaf ya Stevie ya, Yesus itu bergelar raja di atas segala raja. Ya, apakah kamu mau mengatakan Yesus itu raja di atas? Raja seks. Iya. Saya tidak mengatakan Yesus raja seks ya, tapi saya mau bertanya saja ke kalian. Silakan kalian jawab sendiri. Kalau Yesus itu adalah raja di atas segala raja, apakah termasuk raja seks? Silakan dijawab. Saya nggak mau menjawab. Dan itu tertulis di paha Yesus ya, dalam kitab Wahyu dituliskan di paha Yesus dia bergelar raja di atas segala raja. Maka pertanyaannya Stevie, ketika Yesus adalah raja di atas segala raja, apakah dia termasuk raja seks? Kalau tidak berarti ada pengecualian. Dan yang selanjutnya adalah definisi raja seks itu seperti apa sih Stevie? Apakah bisa dikatakan raja seks kalau seorang pria itu menikah banyak? Justru Stevie, kalau kamu menuduh Nabi Muhammad raja seks, justru kamu sedang salah paham. Nabi Muhammad itu justru istrinya banyak, kerjaannya bukan berhubungan seksual saja. Bagaimana mungkin beliau yang punya istri banyak, beliau tuh punya istri banyak, tapi coba lihat kinerja hidupnya selama di dunia. Mengelola Jazirah Arab menjadi negara yang memiliki sistem sosial yang sampai detik ini bertahan dan disebarkan ke seluruh alam. Menjadi khalifah untuk umatnya. Apa iya ada seorang pria yang hanya disibukkan oleh seks saja terus mampu melakukan hal ini? Nggak mungkin kan? Pria yang hidupnya hanya seksual saja biasanya adalah perempuan yang tidak punya pekerjaan. Maka kerjanya ngentiau aja, karena dia nggak ada kerjaan lain. Maaf, Nabi saya sibuk Stevie, sibuk berperang melawan orang-orang kafir yang mencoba melawan beliau, sibuk mengurusi umat, sibuk berdakwah. Jadi seks itu bukan menjadi keseharian beliau, tetapi menjadi natur beliau sebagai pria, dan itu normal. Jadi kalau kamu tuduh Nabi Muhammad adalah raja seks, justru kamu sedang menelanjangi Yesus yang bahkan bergelar raja di atas segala raja dan tidak bekerja. Maka secara psikologi kita menganggap apa? Temennya pesundal lagi. Bayangkan Stevie, coba saya ajak kamu berpikir. Kalau Yesus itu seorang yang tidak bekerja, jarang-jarang nampak di muka publik kecuali tiap hari dia menginjili ya. Pekerjaannya ngapain bersama Maria Magdalena coba? Oh, nggak ngapa-ngapain. Nah, itu namanya naif ya. Kalau ada seorang pria memiliki kekuatan 100% Tuhan dalam tubuhnya, lalu kemudian teman akrabnya Maria Magdalena seorang mantan pesundal, dan itu kemana dia pergi dia ikut kemana-mana, terus kalian bilang dia tidak melakukan hal itu naif, kecuali dia tidak normal ya, kecuali dia tidak memiliki hasrat kepada perempuan, atau dia tidak punya sperma yang harus dikeluarkan ya, jawab saya, atau dia aseksual ya, itu konsekuensinya. Atau dia memang gak suka perempuan gitu. Dan saya tidak mau mengatakan itu, saya tidak mau menyimpulkan itu ya, itu tuduhan nanti. Kalau saya hanya mengajak kalian berpikir aja. Laki-laki yang kehidupannya cuma berhubungan seks saja biasanya adalah laki-laki yang tidak punya pekerjaan. Ya udah, itu aja kerjaannya, otaknya itu aja. Nah, seperti itu ya. Jadi tuduhan terhadap Nabi Muhammad dari umat Kristen itu sudah bukan hal yang aneh dalam dialek lintas iman, itu hal yang sudah biasa dan sudah berkali-kali dijawab terkadang. Tapi terkadang teman-teman kita Kristen itu tidak butuh jawaban ilmiah, tapi terkadang mereka itu butuh disadarkan dengan mengkomparasi ulang terkait Yesus. Nah, dan anehnya lagi, mereka kalau kita komparasi mereka tersakiti, lalu menuduh bahwa kita ini adalah orang yang menista ketuhanan agama mereka gitu. Padahal kita sedang menunjukkan bahwa kalau Nabi Muhammad dikatakan raja seks lah, terus Yesus yang raja di atas segala raja termasuk raja seks nggak? Gitu ya. Silakan kalian jawab sendiri di hati masing-masing. Untuk Pak Ustadz, namanya juga saya peragukan. Moral Muhammad tidak layak diteladani di Nusantara. Ini bagus sekali nih. Pak Ahok, Ya. kita Pak ya.
Pertanyaan di bawah, Pak Ahok, saya yakin Bapak bisa mengambil pembelajaran. Tuduhan yang disematkan kepada kami, Pak Ahok, Bapak bisa lihat ke chatting dan saya Nggak perlu. Kita tidak perlu melihatkan kepada Pak Ahok, biar Pak Ahok menilai sendiri. Nah, Ya. kita bahas Lanjut, saja Ufik. materi. Kita bahas saja ya. Saya tertarik dengan ucapan sifat mesum. Oke. Saya mau men-challenge seluruh Kristen yang ada di bawah. Mari kita adu nabi di antara nabi Islam dan nabi Kristen mana yang cabul. Berani nggak? Kalau nggak berani saya nih kasih tawaran. Kalau kalian melihat nabi-nabi di dalam agama Kristen itu maaf rata-rata justru bersifat cabul. Contoh bahkan dilegitimasi sama Tuhan. Contoh Daud itu diambilkan istri orang oleh Tuhan dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8, tapi walaupun sudah diambilkan istri orang tetap ngambil bini orang. Cabul sekali. Hosea diperintahkan memperanakan anak-anak sundal oleh Tuhan sendiri di Hosea pasal 1 nomor 2. Yesaya diperintahkan Tuhan untuk telanjang bugil tanpa pakaian. Itu cabul sekali. 3 tahun lamanya. Kemudian Yehuda bukan nabi tapi adalah nenek moyang Tuhannya kalian. Dia adalah tokoh kebanggaan kalian juga. Makanya banyak Kristen pakai nama Yehuda. Bahkan dia pergi ke tempat prostitusi untuk memenuhi hasrat seksualnya, tapi malah meniduri menantunya bernama Tamar, sampai punya anak dari keturunan perjinahan itu. Kemudian Solomon itu punya 1000. Bahkan dia adalah orang yang berhikmah dan Tuhan suka dengan Solomon, tapi dia memiliki 700 gundik. Termasuk Abraham pun punya gundik ya, dikatakan keturah adalah gundiknya Abraham. Jadi kalau kita bicara cabul dalam perspektif memiliki banyak istri atau suka dengan hubungan seksual, nabi-nabi Kristen lah jagonya. Rata-rata begitu. Nabi Muhammad justru kalian bisa buktikan. Coba perhatikan, ada tidak? Nih, saya kasih kalian dalil ya. Kesaksian istrinya Nabi Muhammad terkait Nabi Muhammad. Kalian tahu nggak apa kata Sayyidah Aisyah? Sesungguhnya yang paling mampu menahan hawa nafsu di antara kalian adalah suamiku. Oh, ini istrinya sendiri yang bilang loh. Ya. Istrinya yang bilang kalau suaminya paling bisa menahan hawa nafsu. Maaf nih, kesaksian istri itu kuat loh. Dia yang tahu loh. Ya, jadi beliau sendiri yang mengatakan. Nih, kalian tahu nggak? Siapa yang bilang kalau Nabi Muhammad adalah orang yang paling mampu menahan hawa nafsu? Istrinya. Nih, kalian lihat nih. Ini hadisnya sahih ya. Di Musnad Ahmad 23.802. Ya. Janganlah berkata kotor di hadapan Ummul Mukminin. Lalu Sayyidah Aisyah berkata, Rasulullah SAW pernah mencium istrinya sedang beliau dalam keadaan berpuasa dan menciumui istrinya sedang beliau dalam keadaan berpuasa. Dan beliau merupakan orang yang paling bisa menahan hawa nafsunya di antara kalian. Gokil bro. Kalian menuduh Nabi Muhammad itu cabul, sementara istrinya yang kalian tuduh sebagai korban itu mengatakan suaminya adalah orang yang paling mampu menahan hawa nafsu. Sementara di kitab kalian nabi-nabi Israel itu disuruh Tuhan untuk berbuat mesum. Yehuda, Hosea, Daud, Abraham. Jadi kalian itu bicara bukan karena kalian tahu, tapi karena kalian itu sok tahu dan benci tanpa alasan kepada nabi kami. Inilah perbedaan kami dengan umat Kristen ya. Perbedaan kami dengan umat Kristen adalah Kristen mengaku ajaran kasih tapi membenci orang yang dia tidak kenal, yaitu Nabi Muhammad, dengan membabi buta karena beda keyakinan. Tapi kami umat Islam tidak perlu ngaku-ngaku agama kasih tapi tidak pernah membenci Yesus dalam hal apapun. Inilah beda kita. Jadi biarkan netizen yang menilai, biarkan masyarakat yang menonton, biarkan semua alam semesta menjadi saksi betapa perbedaan itu ada dan nyata. Kalau kita tanya kepada orang Kristen, apa alasan kalian benci kepada Nabi Muhammad? Tidak akan pernah kita temukan aspek yang sangat betul-betul alasan membenci itu betul-betul sesuatu yang masuk akal, kecuali karena Nabi Muhammad itu mengajarkan agama Islam kepada mereka. Tapi coba kalau kita lihat, pernahkah orang Islam itu diperintahkan membenci Yesus? Justru kalau ada orang Islam yang benci Yesus, maka mereka melanggar ayat-ayat di dalam Qur'annya. Pertama, kalau yang mereka benci adalah Yesus yang disembah, kalau yang mereka benci adalah Yesus dalam parameter sembahan yang dikatakan terkutuk di kayu salib, mereka melanggar Quran yang melarang untuk menghujat sembahan orang lain. Wala tasubul ladzi yad'una min dunillah.
Karena kebencian kita itu hanya kepada perbuatan, bukan kepada makhluk Allah, karena makhluk Allah ciptaan Allah. Nah, kalau kita membenci yang dimaksud adalah Nabi Isa, batal keimanan kita. Jadi kita umat Islam ini tidak perlu ngaku-ngaku ajaran kasih, tapi tidak pernah membenci secara agama, secara hati kepada tokoh bernama Yesus. Tapi kalau Kristen rata-rata yang naik typing di komen-komen kita, itu coba kebencian mereka kepada apologet kepada siapa mereka curahkan? Kepada Nabi Muhammad. Mereka kenal Nabi Muhammad nggak? Tidak. Pernah baca tentang Nabi Muhammad? Tidak. Yang mereka tahu pedofil. Padahal ketika kita balikin, oh kalau begitu nenek moyang Yesus pedofil. Oh tidak. Nah, inilah kelakuan saudara-saudara kita Kristen. Mudah-mudahan Pak Ahok tidak termasuk yang di situ, karena objektif lah dalam menilai. Gitu. Ini ada mumpung ini bahas tentang Nabi. Saya ingin bertanya tentang penjelasan dari ketika Nabi mencium Hajar Aswad dan diikuti Umar dan seterusnya, itu sejelasnya seperti apa gitu. Oke. Sebelum saya menjelaskan itu, saya mau Bapak paham dulu term-termnya ya. Di dalam Islam itu Pak, mencium dengan batu itu beda ya. Mencium itu perbuatan dan batu adalah benda. Maka kalau kita bicara tentang kenapa Nabi Muhammad mencium, Bapak perlu tahu bahwa yang namanya nabi-nabi itu, mereka itu adalah orang-orang sangat mencintai Allah dan merindukan surga. Itu poinnya dulu Bapak harus tahu. Ya, mereka adalah orang-orang yang percaya kepada surga dan neraka. Otomatis mereka juga digambarkan surga dan bahkan mereka diberikan penampakan surga. Jadi mereka adalah orang yang sudah diberikan bagaimana clue tentang surga. Maka wajarlah mereka merindukan surga itu. Saya kasih analogi ke Bapak deh. Bapak misalkannya kalau sudah dikasih tahu nanti di tempat pekerjaannya, kalau Bapak nanti misalkannya kerja di ini, nanti Bapak dapat fasilitas mobil, rumah. Bapak buru-buru nggak ingin cepet langsung naik jabatan? Pasti Bapak pengen buru-buru naik jabatan. Nabi Muhammad juga manusia Pak. Beliau juga tidak mungkin tidak merindukan surga dan tidak merindukan Allah Pak. Itu secara rasional kita berpikir begitu Pak. Buktinya waktu beliau ditawarkan oleh malaikat Jibril ketika beliau hendak meninggal, beliau ditanya. Nah, wahyu terakhir sudah turun, maka beliau ditanya sama malaikat Jibril, mau hidup atau mau kembali kepada Allah. Beliau memilih kembali kepada Allah kalau selesai urusannya. Artinya beliau adalah orang yang sangat merindukan Allah, sangat merindukan surga. Maka ketika Rasulullah itu diberikan kabar dan diberitahu dan diberikan pemahaman bahwa batu Hajar Aswad itu adalah batu yang datang dari surga, maka wajar nggak beliau mencium? Wajar Pak. Ronaldo aja mencium pialanya sebagai apresiasi kemenangannya aja kita wajarkan. Kenapa Nabi Muhammad mencium batu Hajar Aswad yang beliau yakini datang dari surga itu tidak boleh dicium? Mencium batu Hajar Aswad itu bukan karena batu Hajar Aswad itu kultus, tidak. Tapi batu Hajar Aswad adalah salah satu bukti secara materi bahwa surga itu ada sebenarnya. Karena dipercayai dari surga. Sebagaimana batu yang kita lihat Hajar Aswad, begitulah bayangan batu di surga gitu. Maka Rasulullah itu mencium batu Hajar Aswad itu bukan karena menjadikan dia Tuhan, justru syirik dan juga sebagai ujian kepada pengikutnya Nabi Muhammad. Apakah beliau mengikuti Nabi Muhammad seperti Nabi Muhammad kerjakan atau justru melampaui? Ya, itu ujian juga buat kami. Kalau kami diuji dengan menuhankan manusia, kami pasti nggak mau Pak, karena kami tahu tidak ada yang namanya Tuhan itu adalah manusia. Tapi kalau diuji dengan bagaimana Nabi Muhammad, apakah mereka mengikuti Nabi Muhammad seperti yang Nabi Muhammad lakukan atau melampaui? Maka ketika ada yang mencium batu Hajar Aswad lalu meminta pertolongan kepada batu Hajar Aswad, maka itu sudah melanggar gitu loh. Disitulah ujiannya berlaku. Dan ternyata ketika Rasulullah mencium batu Hajar Aswad, dan Bapak harus paham dalam konteks perilaku Nabi Muhammad ini suri tauladan, apa yang beliau lakukan itu adalah perbuatan baik yang melupakan amal soleh. Maka mencium batu Hajar Aswad itu dihukumi pahala karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan Allah menjanjikan dosa diampuni. Yang mana dulu Pak? Jangan pikir hanya mencium Pak. Mencium itu harus diikat dengan iman dan amalan soleh Pak. Kalau mencium tidak diikat dengan amalan soleh dan iman, maka itu gagal. Jangankan mencium batu Hajar Aswad loh Pak, sholat aja Pak, kalau itu karena ria menjadi laknat sholat itu bagi orangnya.
Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.